برحمته تتم الصالحات وتنزل البركات وتحصل النفحات. وصلى الله وسلم على سيدي سيادات وقدوات القادات وعلى آله وصحبه أهل الفضائل والكرامات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل قلبي وسدد لساني بحق سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرة المحترمين, guru kita bersama Abuya beserta keluarga, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang kita hormati dan kita muliakan Wadina Guru yang alhamdulillah tetap istiqomah. Kita doakan insyaallah beliau panjang umur, sehat afiat, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Serta para dewan guru yang hadir, wabil khusus kepada beliau. Saya tadi sudah kenyang, jadi lapar lagi tadi dengar beliau tausiah. Pak Kiai, Masya Allah, ternyata 11 tahun di pondok, luar biasa. Ini luar biasa ini. Insya Allah kita doakan beliau panjang umur, amin, sehat afiat, amin, segala urusannya dimudahkan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jamaah yang hadir, alhamdulillah malam hari ini kita sama-sama menghadiri pengajian. Ini majelis Shafa. Ini majelis yang diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau baca hadis banyak dijelaskan. Antum kalau duduk di tempat seperti ini hati tenang, karena memang sakinah Allah turunkan. Dalam hadis disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min baitin min buyutillah majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadhkuruna Allah." Tidaklah berkumpul satu perkumpulan mereka mengingat Allah, mereka berzikir kepada Allah Ta'ala, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan kepada mereka ketenangan. Jadi kita yang datang ke sini tenang, duduk saja itu sudah tenang tanpa zikir, karena duduk sama ahli zikir. Duduk sama ahli zikir itu tenang. Walaupun antum tanpa berzikir, antum sudah tenang, karena duduk bersama dengan orang-orang yang berzikir. Wa haffat alaihimul malaikah, dan malaikat mengelilingi. Bukan hanya itu, wa ghasyiyat alaihimur rahmah, Allah turunkan rahmat. Bukan hanya itu, disebutkan oleh Nabi Muhammad, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, Allah bangga-banggakan kita satu persatu, nama kita disebutkan di mala'il a'la, di hadapan para malaikat satu persatu. Fulan bin Fulan mengingat, coba lihat itu Fulan bin Fulan di dalam majelis itu dia mengingat kepadaku. Di situ Nabi SAW menyebutkan dalam hadits qudsi, firman Allah Ta'ala, "Man dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi." Barang siapa yang mengingatku dalam keadaan sendiri, maka aku akan mengingat dia dalam keadaan sendiri. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'il khairu minhu. Barang siapa yang mengingatku di khalayak banyak orang, di perkumpulan banyak orang. Kenapa dibuat zikir rame-rame? Karena itu hadis tadi, yang berzikir mengingatku di tempat banyak orang, di khalayak banyak orang, maka aku akan mengingat dia di hadapan para malaikat. Jadi nikmat, subhanallah, alhamdulillah. Justru itu kita yang datang ke tempat ini nggak ada ruginya, nggak ada ruginya. Paling minimal pulang dari sini dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Itu minimal, dan itu disebutkan dalam hadis. Kalau seandainya kita baca minimalnya begitu. Waktu itu kami dengan Al-Sayyid Al-Habib Ali Al-Jufri, guru kami, beliau waktu itu bilang, sebenarnya orang yang dapat pengampunan dalam majelis zikir itu buat orang yang datang, dia niatnya tidak niat zikir. Jadi yang dapat pengampunan itu buat orang-orang yang apa? Yang datangnya bukan niat zikir,
Coba antum bayangkan bagaimana yang datang niat zikir. Karena disebutkan dalam hadis, ketika malaikat ini memang Allah punya malaikat. Inna lillahi malaikatan. Allah itu punya malaikat. Tugasnya apa? Yatufuna fi turqil ard. Mereka itu mengelilingi bumi, yaltamisuna ahla dzikr. Cari orang-orang yang berzikir kepada Allah. Kalau sudah didapat, mereka datang. Ini malaikat datang, dilihat orang berzikir, lapor sama Allah. Hadisnya panjang dalam Sahih Muslim. Kemudian kata Allah kepada malaikat, ya malaikat ishhadu anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikatku, saksikanlah aku telah mengampuni mereka semua. Maka malaikat ini curhat sama Allah, lapor sama Allah. Dia bukan iri, enggak. Cuman sayang, ini ada juga orang yang datang ini enggak niat zikir, wahai Allah. Ada yang datang itu mau cari tahu ini di MPTT ada apa sebenarnya. Penasaran saya ikut zikir teriak-teriak. Kita ada begitu kan? Jadi dia ini datang penasaran, datangnya bukan niat zikir wahai Allah. Dia itu datang cuma ingin cari tahu di majelis itu ada apa sih zikir-zikir. Dia pengen cari tahu aja. Ini malaikat yang lapor sama Allah. Apa jawaban Allah? Kata Allah, oh dia tidak diampuni, oh dia itu begini, enggak. Apa jawaban Allah? Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka juga yang datang bukan niat zikir, diampuni dosanya oleh Allah berkat orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada ruginya. Sebenarnya pengampunan ini buat orang yang nggak ada niat zikir. Tapi yang niat zikir bukan hanya pengampunan, pembersihan hati yang Allah akan berikan. Bukan hanya pembersihan hati, ma'rifahnya Allah akan kasih. Maka alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan lisan kita untuk hadir dan berzikir. Allah mudahkan kaki kita untuk melangkahkan kaki untuk hadir. Saya sebenarnya dari tadi pagi ini belum pulang rumah wali. Belum balik rumah, belum balik. Jadi subhanallah turun pagi dari ba'da subuh, alhamdulillah dengan anaknya wali Zaki kita hadir haul Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa. Saya hadir karena sudah dihubungi, ya harus hadir sudah. Harus jadi dari ikut rombongan terus perjalanan pokoknya sudah bismillah sampai di makam, duduk lagi tempatnya Habib Kuncung di Kalibata. Akhirnya situ duduk sampai acara zuhur selesai. Habis zuhur jalan. Ya, jalan lagi Masya Allah karena banyak sekali jamaah salaman akhirnya sudah capek luar biasa sampai di mobil lanjut lagi karena saya bawa santri ajak mereka keliling sebentar. Asar tadi acara lagi sampai dekat jam 8 baru kesini langsung. Jadi kalau bisa dikatakan ini tinggal bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ini sebenarnya tinggal begini sebenarnya gampangnya. Cuma alhamdulillah tadi dengan beliau punya ceramah sudah luar biasa tadi membangkitkan semangat saya. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah. Tadi tentu Taufik ya yang baca ayat Quran. Itu surat Al-Imran. Tengku Rifki baca surat Al-Imran. Itu ayat dijelaskan tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ayat yang pertama itu Allah bilang wasari'u. Ini kita kaji sama-sama ayat ini. Wasari'u, kejar, bergegas, percepat langkahmu, kejar apa? Dunia, bukan. Ila maghfiratin min rabbikum, kejar pengampunan kata Allah. Jadi kita ini jangan terlalu banyak kejar dunia, lupa pengampunan. Nah, tapi alhamdulillah ini jamaah ini, saya bilang tadi sama wali di dalam, saya bilang wali yang hadir ini capek dengan dunia semua kayaknya. Karena kan satu hari kerja itu sudah habis kerja kan capek, sumpah kesini. Ya, jadi karena ini tempat untuk menenangkan batin kita. Duduk sama mereka itu orang soleh, duduk sama orang soleh, lihat wajahnya saja itu sudah memberikan charger buat kita sama selama 1 minggu mungkin. Senang sudah batin, alhamdulillah. Lihat wajahnya saja sudah cukup, alhamdulillah. Oleh sebab itu hadirin, kata Allah kejarlah pengampunan. Dan apa wahai Allah? Wa jannatin kata Allah, kejar surga. Galaukan surga kata Allah. Jangan cari yang lain gini. Sekarang ini Masya Allah banyak yang galau sesuatu yang sudah dijamin, tapi lupa sesuatu yang
Tidak dijamin sama Allah. Ini sekarang yang sudah dijamin kita galaukan. Tapi yang tidak dijamin tidak digalaukan. Ini makhluk aneh kita ini berarti. Yang sudah dijamin sama Allah apa? Yang sudah dijamin sama Allah itu rezeki. Sekarang Allah sudah jamin rezeki sama kita. Ini rezeki Allah sudah jamin. Kita suruh diikhtiarkan. Sudah ikhtiar semampu kita. Semampu kita ikhtiar, Allah akan kasih rezeki. Baik, yang sudah dijamin rezeki, jodoh, kematian. Sekarang ini sudah dijamin, masih kita galaukan lagi. Padahal tidak perlu kita galaukan, karena ini sudah dijamin sama Allah Ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang merangkak di muka bumi, baik hewan, manusia, semuanya rezekinya sudah ditanggung sama Allah. Terus mau ragu apa lagi? Baik, ini yang kita galaukan, tidak perlu galau, ini sudah dijamin. Yang perlu kita galaukan sesuatu yang tidak dijamin sama Allah. Surga. Ada yang jamin masuk surga di sini? Tidak ada yang jamin kita masuk surga sekarang hadirin. Itu yang kita galaukan. Pernah ada satu hari berpikir, ya Allah masuk surga atau tidak? Atau pikir, ya Allah mau makan apa besok ini ya Allah? Ini kadang-kadang galaunya ini sesuatu yang sudah dijamin dan tidak dijamin kita tidak galaukan. Jadi kata Allah, kejar itu surga. Saya jumpa dengan satu anak kecil. Hanya saya tanya ini anak kecil, kamu cita-citanya jadi apa? Baik, mungkin kalau bapak-bapak masih kecil bilang apa? Cita-cita jadi dokter, cita-cita jadi pengusaha, cita-cita jadi dokter, polisi. Ini anak kecil, saya tanya, kamu cita-citanya jadi apa? Apa dia jawab? Cita-cita saya mau semua orang itu masuk surga. Saya mau semua orang masuk surga. Saya tidak pernah dengar orang punya cita-cita seperti ini. Cita-citanya kayak Nabi Muhammad SAW. Cita-citanya kayak guru-guru kita. Semuanya berharap begitu. Antum pikir kesana kemarin tidak capek tanya sama wali-wali. Ini saya tanya sama wali-wali, balik ngisi-ngisi terus acara. Alhamdulillah, balik capek ya sudah begini tugas. Nah ini yang disebut dengan cita-cita yang tertinggi. Orang-orang soleh itu mau semua orang itu masuk surga. Dia tidak mau ada satupun yang masuk neraka. Nah, begitu harus ada cita-cita kita dalam hati. Usahakan semua orang itu kita inginkan semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Wa jannatin. Luasnya bagaimana wahai Allah? Allah jelaskan dalam ayat ini. Arduha, luas. Arad itu artinya luas. Tuwil artinya panjang. Luasnya berapa ya Allah? Kata Allah, arduha samawati wal ard. Luasnya seperti langit dan bumi. Bapak-bapak keliling bumi kira-kira kapan selesai kira-kira? Jauh atau tidak, besar atau tidak bumi? Ditambah langit, itu luasnya surga. Masya Allah, luasnya bagaimana itu? Luas sekali berarti ini surga yang Allah ciptakan. Diperuntukkan buat siapa wahai Allah? Allah jelaskan lagi, u'iddat lil muttaqin, disiapkan buat orang yang takwa sama Allah. Pertanyaannya, sudah takwa atau tidak kita ini? Yang itu surga Allah siapkan buat orang takwa. Takwa atau tidak bapak-bapak ini? Oke. Nah, kita perlu dibimbing ini bagaimana takwa yang sesungguhnya. Ayat selanjutnya, masuk ayat yang kedua. Takwa itu apa wahai Allah, kita tanya. Allah jelaskan dalam ayat tadi. Suaranya tadi masya Allah menggetarkan. Wajilat qulubuhum. Saya tidak mau bahas takut saya sama kiai kalau saya bahas itu. Ini bahasanya panjang ini nanti kita teleponan saja ya insya Allah. Wajilat qulubuhum, masya Allah. Ini kayak Nabi bilang, "Lau ta'lamuna ma'a'lam labakaitum katsira wa la dhahiktum qalila." Kalau seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, maka kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di situ hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat itu ketika mereka mendengar nama Allah, badan mereka bergetar. Badan itu ekspresi dari hati mereka yang bergetar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu imannya sangat tinggi, luar biasa. Dan Sayyidina Umar bin Khattab juga memiliki keimanan yang sama. Ini wajilat qulubuhumnya Sayyidina Umar yang disebutkan oleh Nabi SAW. Idza salaka Umar fajjan salaka syaitanu fajjan akhar. Kalau seandainya Umar lewat di satu jalan, maka setan lewat jalan lain.
Fa inna syaitan yakhafu min dhilli Umar. Karena setan itu takut dengan bayangannya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kalau mau cari wajilat qulubuhum itu kayak Sayyidina Umar bin Khattab. Hati mereka itu sudah bersama Allah Subhanahu wa taala. Sampai bayangannya pun itu ditakuti. Ya kalau kita kan banyak kawannya setan gitu ya. Kalau Sayyidina Umar memang setan lari, kalau kita ini Masya Allah kawannya siap hari berteman sama kita. Masya Allah. Alhamdulillah. Lasabitul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat orang takwa. Saya kalau baca takwa yang didefinisikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, at-taqwa khauful jalil. Takwa itu rasa takut sama Allah. Harus punya rasa takut sama Allah, takut maksiat. Ini bapak-bapak tahu ini handphone ini setannya banyak sekali sini. Ini kalau kita tidak perhatikan ini, Masya Allah, semuanya kita bisa buka. Dulu itu maksiat nanti keluar rumah, sekarang maksiat biar di dalam rumah ada maksiat. Iya kan? Kalau dulu itu kan Masya Allah, nanti keluar rumah baru lihat orang di luar itu maksiat. Lihat yang buka aurat, lihat yang ini perempuan itu bisa lihat di luar nanti baru maksiat. Tapi sekarang dalam rumah sudah bisa maksiat. Jadi kalau tidak ada rasa takut sama Allah, repot nanti kita ini. Jadi salah satu sifat takwa itu khauful jalil, takut sama Allah. Wal amalu bitanzil, mengamalkan Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad. Wal qanaah bil qalil, merasa cukup sedikit yang Allah kasih. Wal isti'dad li yaumir rahil, dan bersiap-siap menuju kematian. Tapi dalam ayat ini saya ketika baca ayat ini, subhanallah, Allah lebih banyak menjelaskan tentang hubungan kita dengan sesama manusia. Ingat hadirin, hubungan kita dengan Allah itu tidak cukup. Kita harus perhatikan bagaimana muamalahnya Nabi besar Muhammad SAW dengan manusia. Kalau mau ditanya satu persatu sama kita, yang paling dekat dengan Allah itu kita atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Tapi akhlaknya masih dijaga. Akhlak muamalah, husnul khuluq, akhlak mulianya Nabi luar biasa. Nabi Muhammad SAW itu salah satu sifatnya, beliau itu semua sahabat merasa, masing-masing sahabat itu merasa dirinya paling dekat dengan Nabi Muhammad. Semua sahabat kalau ditanya, yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad siapa? Saya. Yang paling sayang sama Nabi, yang paling disayang sama Nabi Muhammad siapa? Saya. Semuanya mengaku paling disayang oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ini akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ orang yang tadi dibaca bekas makhluk yang Masya Allah, itu kalau kita dengar maknanya luar biasa. Dibaca dari tadi anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa. Ini kalam luar biasa, dan itu tidak sembarangan ditulis jemaah sekalian. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan mata kita untuk memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Walaupun mata ini tidak pantas mata kita. Terlalu banyak maksiat, tiap hari lihat maksiat, tiap hari lihat yang haram. Jadi tidak pantas sebenarnya. Subhanallah. Satu orang lihat Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita baca sholawat tadi. Satu orang lihat Nabi Muhammad begini. Dia lihat Nabi Muhammad, dia senang. Dia bilang, ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, nah. Masya Allah, aku senang melihat engkau. Dia bilang, ya, Masya Allah. Ya Rasulullah, ata'arifuni, apakah engkau tahu saya? Kata Nabi Muhammad, tidak. Ma'arifuk, ana enggak tahu ente. Ya Rasulullah, bukankah engkau itu mengenal daripada umatmu? Kata Nabi SAW, ma'arifati ala ummati biqadri salatihim aliyah. Pengetahuanku terhadap umatku itu bagaimana? Sesuai dengan kadar salawat mereka kepadaku. Jadi pengenalan Nabi kepada kita itu sesuai dengan kadar salawat kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa Abu Ya bikin setiap zikir salawat dulu? Berapa kali? 10 kali. Salawat itu luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah. Salawat luar biasa, karena itu penghubung. Antum kalau kita ini kalau tidak salawat tidak sampai sama Allah, mustahil. Wasilah yang paling tinggi adalah Rasulullah SAW. Di situ mau cari ya, ahlu sunnati wal jamaah dari ormas apapun, Nahdlatul Ulama. Ya alhamdulillah saya dengan ada Ustaz Sulaiman ini, beliau ketua NU di Gorontalo. Dan alhamdulillah saya dengar juga beliau juga termasuk Pak Bram. Nama tadi ganti tadi Bram terus Samsudin. Yang Bram yang mana tadi? Oh, sebelah berarti.
Samsudin ini di Bram juga, saya tadi bingung, Bram ini yang mana ini? Masya Allah. Sebenarnya Ibrahim. Oh Ibrahim, ya. Terus Orang Ambon kan singkat. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik Pak Samsudin, Pak Ibrahim, Pak Bram. Alhamdulillah. Jadi subhanallah, beliau juga tadi saya tanya, ternyata beliau ini di pengurus LBM, Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Luar biasa, Bahsul Masail itu baca kitab beliau itu. Bahsul Masail itu mencari permasalahan. Ya, Masya Allah, luar biasa beliau. Sebenarnya yang pantas ceramah ini beliau, bukan saya. Masya Allah. Insya Allah beliau panjang umur. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat orang yang takwa, Allah jelaskan di ayat yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Nah, ini harus kita tahu betul ini. Yang pertama itu orang yang berani berinfak di jalan Allah, menyedekahkan hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Saya tanya bapak-bapak, sedekah itu nanti ada uang apa nggak ada uang? Sedekahnya itu lagi ada uang apa sudah tidak ada uang baru sedekah? Lagi ada uang ya? Coba kalau nggak ada uang berani nggak sedekah? Wali bilang insya Allah. Ini didikan buat kita. Ya kalau wali kita tidak ragukan sedekah pasti. Cuman kita punya diri ini kadang-kadang kalau nggak ada uang beratnya luar biasa. Bapak-bapak harus tahu sedekah yang paling afdol itu apa? Sedekah yang paling afdol ketika kita berharap kaya dan takut miskin. Itu berat itu kan? Pasti keluar. Ya. Kalau seandainya mau cari harta yang paling afdol kita keluarkan apa? Kata Allah dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak mungkin bisa meraih pahala yang sempurna sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Pahala sempurna. Baik, kalau di dalam kantong dompet kita ada 5.000 dengan 10.000 dengan 2.000. Datang minta-minta, yang dikasih yang mana? 2000. Jujur sekali memang. Jujur sekali berarti ini. Nah, itu karena kenapa? Kita tidak suka itu 2.000. Yang kita cinta itu 10.000. Tapi kalau kita ingin meraih pahala yang sebenarnya 10.000 yang kita berikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita mau sumbang baju baru sama baju lama yang kita kasih di mana? Jujur sekali. Alhamdulillah. Nah ini sudah manusiawi. Tabiatnya kita sudah seperti itu. Tapi tidak ada masalah. Tapi dapat pahala tidak dapat, tetap dapat pahala. Nah, oleh sebab itu hadirin jangan pernah takut miskin. Kata Allah dalam kata Nabi SAW, "Ma naqasat malun min sadaqah." Enggak mungkin harta itu berkurang dengan sedekah. Baik, coba kita cari ahli dermawan, ada enggak yang jatuh miskin? Yang paling banyak itu orang pelit jatuh miskin. Orang pelit paling banyak jatuh miskin. Orang ahli dermawan tidak mungkin jatuh miskin. Alhamdulillah. Jadi kita ini sekarang pokoknya insya Allah kita niatkan. Pokoknya insya Allah sedekah. Wa antas sahih, kata Nabi SAW, sedekah ketika kamu sehat. Nanti sudah sakit baru sedekah, jangan. Orang sudah sakit, sumbang karena itu saja. Bismillah. Sudah sekarat baru minta sumbang itu. Kata Nabi SAW, paling afdolnya sedekah ketika kamu sehat, bukan ketika sakit. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sedekah ini perlu kita kasih. Ada satu ulama, Al-Imam Ali Zainal Abidin, dari kalangan tabi'in, cicit baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu beliau sedekah setiap hari dibagikan dari rumah ke rumah, itu dipikul sendiri dan tidak ada yang tahu. Nanti beliau setelah meninggal baru ketahuan. Orang-orang Madinah mengatakan sudah tidak ada lagi yang berikan kami makanan. Ternyata itu Imam Ali Zainal Abidin. Dan ketika dimandikan jenazahnya ada tanda hitam di sini. Setiap hari beliau pikul di depan rumah orang fakir, dia diketuk pintunya, ditaruh gandum, kemudian dia pergi. Setiap malam. Bayangkan sedekah beliau itu disebutkan dalam riwayat istri dan budaknya nggak tahu. Ini dahsyat, ini sedekah dahsyat namanya ini. Disitu kan kalau sebisa mungkin kita sembunyikan, kita sembunyikan. Tapi kalau kita nampakkan pun boleh, nggak ada masalah untuk memotivasi yang lain. Gitu. Baik, jadi sedekah ini usahakan harus ada, itu sifat orang bertakwa, bantu orang susah, bantu orang yang fakir, kita bantu tetangga kita. Itu sifat yang takwa. Ini masih muamalah, interaksi kita dengan sesama. Muamalah dengan manusia namanya hablum minan nas.
Kemudian yang kedua, sifat takwa itu wal kadhiminal ghaid. Dalam Al-Quran tadi wal kadhiminal ghaid, selalu menahan emosi, jangan jadi tukang marah. Kira-kira orang tukang emosi itu disayang atau tidak? Tidak. Coba lihat dengan kasih sayang. Bedanya lagi kalau seandainya guru mendidik murid-muridnya itu lain lagi. Itu ada hal yang harus lain. Itu bukan marah, tapi itu mendidik. Kalau marah itu pokoknya sedikit-sedikit marah. Kata Nabi SAW, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Sesungguhnya hakikat daripada orang yang kuat itu yang bisa menahan emosinya ketika marah. Ini sekarang buka medsos, orang kirim-kirim ke saya, tanya, Habib sekarang sudah banyak sekali perceraian. Saya takut menikah sekarang, Habib katanya. Gara-gara banyak perceraian. Baik, sekarang rumah tangga ini sekarang Masya Allah luar biasa. Ini bahas rumah tangga panjang lagi nanti. Intinya usahakan rumah tangga kita itu harus ikut rumah tangganya Nabi Muhammad SAW. Harus ikut rumah tangganya Nabi. Jangan tidak ikut rumah tangganya Nabi. Nabi Muhammad itu sosok paling romantis. Bapak-bapak jangan mentang-mentang sudah dengan zikir, dengan tasawuf, akhirnya dengan istri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Ikut Nabi. Nabi Muhammad tidak seperti itu dengan istrinya. Beliau bercanda. Tahu nggak bapak-bapak? Sudah mau perang, kondisi perang, itu Nabi Muhammad masih ajak Siti Aisyah untuk lomba lari. Romantis atau tidak itu? Dah ada seperti itu sekarang. Mau ditanya siapa yang paling ahli tasawuf, kita atau mereka? Ya mereka Rasulullah dan para sahabat. Romantisnya sampai seperti itu baginda Nabi Muhammad SAW. Saya kalau cerita tentang Nabi, Masya Allah banyak sekali. Jadi saya waktu itu bayangkan Nabi Muhammad itu mungkin di rumah tunggu wahyu, tegang di rumah. Ternyata kalau saya baca, Masya Allah, jadi untanya Hasan dan Husain. Main onta, Hasan Husain cucunya Nabi itu naik di belakangnya Nabi Muhammad. Kalau mau dipikir ini Nabi loh, mungkin harus lebih sibuknya dengan Quran, dengan zikir, tapi kok main dengan keluarga. Ini menunjukkan romantisnya Nabi Muhammad dalam rumah tangga. Gak tegang, jadi jangan bayangkan Nabi Muhammad itu tegang dalam rumah. Tidak. Tahu enggak bapak-bapak, Nabi Muhammad di dalam rumah disebutkan dalam hadis, ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ditanya oleh satu sahabat, kaifa kana Rasulullah SAW fi baitihi, bagaimana Nabi Muhammad di dalam rumah? Apa dijawab oleh Siti Aisyah? Siti Aisyah bilang, Nabi Muhammad begini. Kata Nabi Muhammad, kana fi mihnati ahlihi. Nabi Muhammad itu di dalam rumah seperti pembantu kepada keluarganya. Bahasa yang gampang, Nabi Muhammad selalu membantu urusan rumah tangga. Sampai-sampai disebutkan, pernah tidak berpikir Nabi Muhammad itu sapu rumah? Menyapu rumah, disebutkan oleh Sayyidah Aisyah, kana yaknusu baitahu. Beliau selalu menyapu rumahnya. Wa yaksifu na'lahu, memperbaiki sandalnya kalau putus. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kita punya Nabi ini. Coba contohi beliau membantu rumah. Coba tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu kira-kira kalau suami bantu dalam rumah tangga senang atau tidak? Curhatan ibu-ibu coba. Pusing juga kadang-kadang. Bapak-bapak kadang-kadang ini pulang kantor alasan capek terus dia baca. Alasan capek terlalu banyak. Padahal Nabi besar Muhammad SAW, jadi akhlaknya beliau seperti itu. Beliau bantu dan bantu. Sallallahu alaihi wa alihi. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, ini Abi Irfan sudah datang. Masya Allah. Kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat, urusannya dimudahkan oleh Allah, bahagia dunia akhirat, makin disayang oleh guru, amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, jadi itulah sifat Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu tidak merontak-merontak di dalam rumah. Masalah sedikit teriak sama istri, jangan. Usahakan jaga lisan. Kalau yang paling banyak marah-marah di rumah istri atau suami? Suami. Sama katanya. Istri atau suami? Suami. Ya. Coba gini, kita usahakan artinya tasawufnya kita itu tidak membuat kita itu rumah tangganya kacau. Kalau begini, kita kalau rumah tangganya kacau berarti ada masalah dalam tasawuf kita. Tidak mungkin tasawuf itu membuat daripada syariat itu rusak, tidak mungkin. Tidak mungkin membuat rumah tangga kita rusak lagi.
Karena Nabi Muhammad SAW paling afdolnya tasawuf, pemimpin daripada ahli tasawuf yang sesungguhnya. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, panjang saya dikasih waktu, tidak terlalu panjang kayaknya ini. Panjang kali ya, kalau panjang. Kalau sudah bilang panjang ya sudahlah, insyaallah. Baik, jadi ini daripada sifat beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, jadi jangan emosi. Pernah Imam Ali Zainal Abidin, beliau punya anak, tiba-tiba tidak sengaja itu dijatuhkan oleh budaknya, dijatuhkan air panas. Tiba-tiba semua ini anak bayi badannya terkelupas, hampir mati. Anaknya Imam Ali Zainal Abidin. Apa yang dilakukan oleh beliau? Marah atau tidak? Coba kalau seandainya anak kita, insya Allah jauhkan. Bagaimana keadaan orang tua ketika itu? Marah pasti. Bayangkan, marah ya, memang marah itu, emosi itu tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dikontrol. Ada urat emosi mau dikasih putus? Tidak ada. Emosi itu tetap harus ada dalam diri manusia, cuman dia bisa dikontrol. Jadi Imam Ali Zainal Abidin ketika anaknya terluka, langsung ini budak ini hamba sahaya, masih sistem perbudakan. Ini budak langsung bacakan ayat tadi yang dibacakan oleh Tengku Rifki. Beliau langsung, ini budak langsung baca wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang selalu menahan emosi. Langsung kata Imam Ali Zainal Abidin, waqad qadamtu ghaidhi, aku telah menahan emosiku. Memang kadang-kadang kalau ada yang marah begitu sekali-sekali baca ayat sudah. Nah iya, waqad qadamtu ghaidhi, aku telah menahan emosiku. Langsung dibacakan ayat kedua, wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang selalu memaafkan orang lain. Kata Imam Ali Zainal Abidin, waqad afawtu anka, ana telah maafkan kamu, saya telah maafkan kamu. Langsung dibaca, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik. Kata Imam Ali Zainal Abidin, anta hurrun di wajhillah, kamu sekarang merdeka, bebas, tidak menjadi budak lagi. Kira-kira emosi begini luar biasa ini. Akhlaknya solihin seperti ini hadirin. Nah, sehingga ketika itu banyak kisah-kisah menahan emosi. Pernah Sayyidina Isa alaihissalam, Nabi Isa itu pernah dicaci maki sama orang. Kamu begini, pembohong, pendusta, pura-pura jadi nabi, dicaci maki. Akhirnya apa kata Nabi Isa alaihissalam? Jazakumullahu khairan, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan kepada kamu. Kira-kira kita kalau keluar dari majelis ini, tiba-tiba di jalan orang caci maki, atur di Polres atau di lapangan biasanya? Marah atau tidak? Marah. Nabi Isa dicaci maki, apa beliau bilang? Jazakumullah khair, senyum dia dan terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan kamu. Langsung bilang, Nabi Isa ini muridnya langsung bilang, ya Ruhullah, wahai ruhnya Allah, ya Nabi Allah, kenapa kamu tidak marah? Tadi ini dia sudah caci maki kepada kamu. Apa Nabi Isa jawab? Huwa yukhrij ma'indu wa ana ukhrij ma'indi. Dia keluarkan apa yang ada dalam dirinya dan aku keluarkan apa yang ada di dalam hati saya. Hatinya dia begitu. Jadi yang keluar caci maki, hinaan, merendahkan, yang aku keluarkan yang ada sama diri saya. Itu yang ada sama diri. Saya cari cacian balik gak dapat. Yang saya dapat hanya jazakumullah khairan. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini akhlaknya salihin hadirin. Artinya memang berat, ya memang berat. Karena memang kata Nabi, la taghdab wa lakal jannah. Saya ada anak kecil, saya punya anak umur 4 tahun, 5 tahun. Dia pas dari sekolah, pulang di rumah, ternyata dia sudah hafal hadis itu. Hadisnya apa? La taghdab wa lakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Itu hadis Nabi. Jadi saya waktu itu dibikin satu hal yang bikin saya jengkel, bikin saya marah. Umur 5 tahun. Saya waktu itu mau emosi. Langsung dia lihat saya lagi mau emosi, dia bilang la taghdab wa lakal jannah. Jadi saya bilang, wah, hafal dari mana ini hadis ini? Dia bilang dari Ustazah Abi, Masya Allah. Jadi saya tadinya mau marah, tidak jadi marah sama anak saya. Nah ini harus kadang-kadang anaknya disuruh hafal begitu, bagus itu. Istri juga harus hafal, suami juga harus hafal. Nah, cuman gini, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau istri lagi marah, memang cara menahan emosi diajarkan sama Nabi.
Baik zikir itu salah satu untuk mencegah emosi kita supaya jangan sampai meluap. Kita memang gini ya, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, man kadhama ghaidan, barang siapa yang menahan emosi, wa huwa qadirun ala ayyunafidahu, dan dia mampu untuk meluapkan emosinya, kata Nabi Muhammad SAW, a'tallahu yawma da'ahu Allahu yawmal qiyamah ala ru'usil khalaik, Allah akan panggil dia khusus di hari kiamat di tempat VIP. Khusus. Jangan pikir hanya di dunia ada VIP hadirin. Di akhirat ada VIP. Insyaallah Allah kumpulkan kita bersama guru-guru dalam VIP. Amin. Tempat VIP ini Allah panggil dia khusus di tempat VIP. Dia kemudian hatta yukhayyirahu minal huri masya. Kemudian Allah suruh pilih dari bidadari surga yang dia inginkan yang mana. Itu motivasi yang Allah kasih dari Nabi besar Muhammad SAW. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, cara menahan emosi yang pertama adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena marah itu dari setan. Kemudian diam. Kalau lagi emosi diam. Jangan bicara. Kenapa? Kalau bicara biasanya kebun binatang banyak keluar. Betul atau tidak? Nah, berarti sadar semua kita ini berarti. Harus diam. Nabi ajarkan falsit, diam kata Nabi. Yang ketiga berwudu. Kita kalau lagi marah itu berwudu. Yang keempat pindah posisi. Kalau kita posisinya berdiri maka duduklah kata Nabi. Kalau duduk pun tidak hilang maka berbaringlah kata Nabi besar Muhammad SAW. Ini sebenarnya ajaran tasawuf. Ini sebenarnya ajaran hati yang diajarkan oleh beliau SAW. Disuruh tidur kata Nabi. Karena itu bisa menenangkan hati kita. Kemudian dihilangkan, dijauhkan untuk memandu istri ketika lagi marah untuk suruh istighfar. Kadang-kadang istri kalau marah, istighfar, astagfirullahaladzim. Jangan. Itu lebih dahsyat lagi nanti marahnya. Serius ini. Iya. Karena jangan pandu. Kalau istri lagi marah ditenangkan dengan cara sudah diamkan dia, biarkan dia marah. Nabi SAW dalam rumah tangganya pun seperti itu. Ya, Sayyidah siapa namanya Ummu Salamah mengantarkan makanan kepada Rasulullah. Yang antar makanan siapa? Budaknya Ummu Salamah. Masuk di rumahnya Nabi, yang buka pintu Sayyidah Aisyah. Ya. Akhirnya Sayyidah Aisyah buka pintu. Ketika ditanya ini dari siapa ini? Dia bilang dari Ummu Salamah. Kamu bawa pulang atau saya buang sekarang? Pilih mana kira-kira? Saya tidak akan mungkin kasih ini sama Rasulullah SAW. Kecemburuan dalam rumah tangga pasti ada ketika itu di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika itu Sayyidah Aisyah marah dan menyuruh dia pulang. Dalam riwayat lain ditumpahkan. Kemudian Nabi SAW bagaimana kondisi? Di depan sahabat tahu ketika itu. Kata Nabi SAW, gharrat ummukum, telah cemburu ibu kalian. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Begini loh romantisnya Nabi, tasawufnya Nabi seperti ini. Nah ini yang harus kita terapkan di dalam rumah tangga kita. Tapi ingat, kata Sayyidah Aisyah, idza hadaratis shalah ka'annahu la ya'rifuna wa la nahnu na'rifu. Tapi ingat, Nabi Muhammad itu kalau sudah masuk waktu sholat, seakan-akan kami tidak mengenal beliau dan beliau tidak mengenal kami. Khusyuknya beliau ketika ingin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bedanya. Ya, beliau ketika dalam rumah tangga beliau selalu bercanda, tapi kalau seandainya ingin menghadap Allah, baik itu zikir, baik itu sholat, seakan-akan beliau tidak mengenal keluarganya dan keluarganya tidak mengenal beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi itu. Kemudian yang berikutnya, sifat orang bertakwa wal afina 'anil nas, selalu memaafkan orang lain. Maafkan. Jangan simpan dendam. Dendam itu tidak akan manfaat. Pokoknya kita maafkan semua orang. Semua orang yang menyakiti kita, kita maafkan. Kan dikatakan oleh para ulama, pengen gak kita menyenangkan hati Nabi? Kata mereka, pengen. Sameh man asa ilaik, maafkan semua orang yang pernah menyakiti kita. Ada satu sahabat di zaman Nabi SAW waktu itu lagi duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba ada yang datang Nabi bilang yang masuk dari pintu sini ahli surga. Masuk orang yang sering terlambat datang majelis. Sahabat bingung, kok ini ahli surga, datangnya terlambat. Kita ini yang paling depan ini kalau hadir majelisnya Nabi. Kok Nabi bilang dia ahli surga? Hari kedua Nabi bilang juga demikian. Hari ketiga juga Nabi bilang demikian. Satu sahabat penasaran, Abdullah bin Umar.
Abdullah bin Umar bin Khattab. Akhirnya apa? Dia pergi kepada orang itu, ingin cari tahu amalan apa yang dia punya sehingga Nabi bilang dia itu ahli surga. Sampai di rumah Nabi SAW, sampai di rumah Abdullah bin Umar bilang, hei fulan, saya boleh nggak nginap di rumah kamu? Dia bilang boleh. Abdullah silakan. Nginap ini sebenarnya cuma ingin mata-matai amalannya si sahabat ini, nggak ada niat untuk yang lain. Niatnya hanya ingin mencari tahu amalan apa yang dia punya sehingga Nabi bilang dia ahli surga. Dia lihat selama di dalam rumah, masya Allah, tahajud yang bangun duluan Abdullah bin Umar. Ini yang sahabat yang dikatakan sama Nabi yang ahli surga masih tidur. Nanti sudah dekat subuh baru bangun. Ini saya yang lebih hebat kayaknya ini. Akhirnya begitu juga baca Qur'annya, zikirnya, semuanya yang lebih hebat sahabat yang lain daripada dia ini. Sudah 3 hari dia mau pulang. Dia bilang saya mau pulang. Dia bilang oh iya terima kasih kamu sudah datang bertamu rumah saya. Iya tapi saya jujur, saya datang ke sini gak ada niat untuk bertamu kepada kamu. Niat saya hanya ingin memata-matai amalan kamu. Dia bilang oh masya Allah. Kenapa? Dia bilang karena kata Nabi kamu itu ahli surga. Dia bilang alhamdulillah. Nabi bilang saya ahli surga. Iya. Nabi bilang kamu ahli surga. Masya Allah alhamdulillah. Setelah saya mau tanya jujur, dari kemarin saya lihat kamu udah ada amalan istimewa. Amalan kamu sebenarnya apa? Apa jawaban beliau? Amalan saya tidak ada yang istimewa memang. Tapi saya punya satu amalan. Setiap kali saya sebelum tidur, saya maafkan semua orang yang menyakiti saya. Saya maafkan, semuanya saya maafkan. Baru saya tidur. Kata sahabat ini, ada bahwa ini dia. Ini yang gak ada di kami. Memaafkan semua orang yang menyakiti kita. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain. Beliau waktu itu lagi sholat di masjid. Tiba-tiba satu orang datang. Ini satu orang datang, dia pikir dia bawa uang dari rumah. Akhirnya dia sholat. Habis sholat dia cari uang saya mana. Dia bilang oh uang saya ini kayaknya yang ambil ini imam. Ini yang satu orang yang lagi sholat. Yang lagi sholat siapa? Imam Ali Zainal Abidin. Dia tidak tahu itu Imam Ali Zainal Abidin. Memang orang dulu itu lebih banyak kenal nama tapi tidak kenal wajah. Karena dulu kan nggak ada YouTube, nggak ada Facebook, nggak ada Instagram, nggak ada. Jadi orang nggak tahu wajah orang itu. Kenal ulama tapi tidak kenal wajah. Namanya tahu. Subhanallah. Langsung dia tuduh. Kamu jangan pura-pura sholat. Ayo cepat kembalikan uang saya. Berapa? 1000 dirham. Imam Ali Zainal Abidin mempercepat sholatnya. Dia tanya kenapa kamu? Jangan pura-pura. Ayo kembalikan uang saya. Kamu curi uang saya. Dalam masjid ini coba bayangkan dituduh mencuri uang. Imam Ali Zainal Abidin ini sehari semalam ibadahnya itu 1000 rakaat. Ada yang 1000 rakaat di sini? 1000 rakaat sehari semalam coba bayangkan. Ibadah yang top luar biasa. Akhirnya subhanallah ketika itu Imam Ali Zainal Abidin bilang ya Allah kamu punya uang berapa? 1000 dirham, ayo kembalikan. Dia bilang sudah ayo sini saya kembalikan, ayo kita ke rumah. Diajak, dipegang tangannya dibawa ke rumah oleh Imam Ali Zainal Abidin. Dibawa ke rumahnya, ngapain? Imam Ali Zainal Abidin ambil uang pribadi beliau 1000 dirham, kurang lebih 10 juta. Kalian berani kasih 10 juta begitu cuma-cuma? Dikasih 1000 dirham, dibilang ini mohon maaf saya sudah curi uang kamu. Dia bilang iya awas kamu curi lagi. Dia kasih maaf kamu sekarang. Dia bilang iya jazakumullah khair makasih. Sudah pergi nih orang. Pergi dia bayar hutang, dia belanja semuanya pulang ke rumah. Sampai ke rumah apa? Langsung diteriaki sama istrinya. Minen dari mana ente? Dia bilang lagi dari belanja ini. Bayar hutang juga sama orang. Dia bilang uang dari mana? Ya uang yang saya bawa dari sini. Dari sini mana uang kamu ketinggalan di rumah? Masya Allah. Dibilang uang saya ketinggalan. Ya Allah uang saya ketinggalan di rumah. Berarti saya sudah tuduh orang tadi di dalam masjid. Saya pikir uang saya itu diambil sama satu orang. Dia bilang siapa yang kamu tuduh? Saya tidak tahu. Yang jelas dia tetap mengaku katanya memang betul dia yang ambil dan dia kasih kepada saya 1000 dirham. Langsung dia ambil uangnya dan dia berlari pergi kepada Imam Ali Zainal Abidin yang ketika itu dia masih belum tahu siapa Imam Ali Zainal Abidin. Dia belum tahu itu Imam Ali Zainal Abidin. Sampai di dekat rumahnya Imam Ali, dia tanya sama tetangganya, hei tetangga mohon maaf mau tanya, tetangga kamu ini siapa namanya? Yang punya rumah ini siapa? Dia bilang kamu tidak tahu itu cicit baginda Nabi Muhammad SAW. Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain Ibn Ali. Itu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ya Allah.
Langsung dia ketuk pintunya, menangis buka pintu oleh Imam Ali. Kenapa ente? Kata Imam Ali, ente kenapa? Dia bilang, ya Imam, saya mau mohon maaf sama ente. Saya mohon maaf sama kamu, saya sudah tuduh kamu mencuri, saya minta maaf. Tahu enggak jawabannya apa? Kata Imam Ali Zainal Abidin, saya sudah maafkan kamu sebelum kita keluar dari masjid tadi. Jadi ketika kamu caci maki saya, kamu hina saya, kamu bilang saya mencuri di dalam masjid, itu saya sudah maafkan kamu sebelum kita keluar dari masjid. Jadi nggak perlu dia minta maaf, saya sudah maafkan. Kaget dia bilang, Masya Allah, akhlak luar biasa. Akhirnya apa? Dia bilang, ya sudahlah kalau begitu, ini uang saya mau kasih sama kamu, saya sudah ambil tadi 1000 dirham, saya mau kembalikan. Tahu jawabannya apa? Nahnu ahlul bait. Kami ini keluarga Nabi dididik. Kalau sudah memberikan tidak mungkin kami ambil lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah. Coba kita kira-kira dituduh mencuri, diambil uang, kasih uang cuma 10 juta, kira-kira gimana itu perasaan? Makhluk begitu masih ada atau tidak? Masya Allah. Subhanallah. Sebab itu kan Syekh Syuyukhuna, guru dari guru kami juga di Hadramaut di Yaman, namanya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Itu beliau pernah jalan dari Masjid Segaf, jalan mau ke rumahnya, dari masjid ke rumah. Itu dari masjid ke rumah kurang lebih 100 meter. Di tengah perjalanan beliau dicaci maki sama orang. Kamu begini, kamu pendusta, suruh lihat amal kamu sama orang, penipu kamu ini, mengaku ahlul bait. Dia hanya senyum dan bilang terima kasih banyak. Sudah lewat. Sampai di rumah guru kami menangis. Ditanya kenapa? Ditanya sama anaknya, wahai Abah, kenapa Abah menangis? Dia bilang, wahai anakku, tadi Abah di jalan dicaci maki sama orang. Terus kenapa menangis? Abah sudah maafkan dia, alhamdulillah. Terus kenapa masih menangis kalau Abah sudah maafkan? Kata Imam Muhammad, kata beliau, saya sempurnanya pemaafan kepada dia nanti sudah berada di dalam rumah. Sempurna pemaafan. Jadi saya sudah maafkan. Pernah enggak bapak-bapak ketika sudah maafkan masih ada sedikit? Nah, itu belum sempurna berarti pemaafan itu. Jadi sempurnanya pemaafan saya nanti sudah berada di dalam rumah. Jadi terlambat memaafkan orang secara sempurna, mereka menyesal. Ada orang soleh memang keadaannya seperti itu. Mohon maaf. Ketawaduan kita ini lebih banyak di lisan, bukan ketawaduan di hati. Misal sederhananya gampang. Bapak-bapak bilang saya ini pemaksiat, saya ini memang pendosa, saya ini memang riya. Tapi kalau seandainya ada orang bilang riya, marah. Betul atau tidak? Sadar dong. Jangan tawadhu di lisan, tawadhu itu di hati. Orang bilang sombong, marah. Padahal bilang saya ini memang sombong saya ini. Orang bilang sombong kamu, kenapa kamu bilang saya sombong? Marah atau tidak? Berarti tawadhunya hanya di lisan, bukan di hati. Bagaimana Allah angkat derajatnya kalau begitu? Padahal kata Nabi SAW, man tawadu'an lillah, orang yang tawadhu karena Allah, rafa'ahu Allahu azza wa jalla, Allah angkat. Tahu tak Allah angkat? Allah kasih ma'rifah. Kata Allah. Nah, jadi seperti itu, tawadhunya seperti itu. Coba lihat kaum salihin, dicaci maki dia aja biasa. Gak mahal biasa. Kalaupun memang perlu dijelaskan, dijelaskan. Yang mereka lakukan salah, ini yang benar, klarifikasinya seperti ini sudah. Tapi kalau mau marah, mau balas cacian dengan cacian, enggak. Ngapain balas cacian? Kalau balas, Imam Syafi'i pernah ditanya, waktu itu ada yang debat sampai caci maki. Ditanya Imam Syafi'i, kok kenapa kamu tidak balas cacian sama dia? Terus ngapain saya belajar selama ini kalau saya balas dengan cacian? Terus kenapa saya melatih hati saya kalau seandainya saya harus balas dengan cacian yang sama? Apa bedanya saya dengan dia kalau begitu? Nah, ini harus sahih. Ya Allah, ya memang ini hati ini perlu dibina ini memang. Kalau kacau tawadhu di lisan ini terlalu banyak kita. Saya rendah, dibilang kamu rendah. Kenapa kamu bilang saya rendah? Marah berarti bilang rendah.
bilang lisannya dia rendah, dia hina, baru kok dihinakan sama orang nggak mau terima. Ya kan? Berarti tawadhu kita hanya di lisan, tidak di hati. La ilaha illallah. Sudahlah, insyaallah kita minta dari wali dulu. Insyaallah mudah-mudahan manfaat. Terima kasih banyak. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.